Bapak Max Langi yang akan menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Senang sekali boleh bergabung kembali dengan Zoom meeting PAGN pada malam hari ini khusus untuk Komisi Pekerjaan ya. Saya tidak banyak untuk berbicara malam hari ini, saya hanya ingin membagikan beberapa kutipan yang saya baca hari ini dari tulisan-tulisan yang bagi saya sangat menarik sekali. Yang pertama dikatakan seperti ini, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, apalagi menyerah. Ya, sekarang bukan waktunya untuk mengeluh, apalagi untuk menyerah. Di tengah situasi seperti ketika kita mungkin bingung, ya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang untuk mempertahankan pekerjaan, ada yang ingin berusaha lebih baik di awal tahun, dan semuanya. Tapi satu perenungan untuk kita ini bukanlah untuk mengeluh apalagi menyerah. Kita perlu bekerja lebih keras, berusaha lebih keras, mengatakan membuat inovasi-inovasi di dalam kehidupan kita. Kemudian ada juga kutipan yang baik, masa depan itu ada di tanganmu. Jadi masa depan kita ada di tangan, bergantung pada seberapa besar usaha kita, upaya kita untuk memperbaiki keadaan. Masa depan kita tidak bergantung pada orang lain. Masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Mau jadi apa kita nanti, kita harus perjuangkan dari sekarang. Kita boleh bermimpi setinggi langit, tapi untuk mewujudkannya kita harus bangun dari tidur kita, ya, supaya jangan mimpi terus. Dan yang ketiga, kutipan yang saya baca dikatakan seperti ini, jangan mudah menyerah, ya, jangan mudah menyerah, teruslah berusaha. Dan yang tak kalah penting dikatakan, bekerjalah sebaik-baiknya, maka kamu akan bertemu dengan orang baik. Saya senang pada bagian yang ini, ya, bekerja sebaik-baiknya, apapun yang kita kerjakan. Teman, orang muda, sahabat muda, mungkin di saat seperti sekarang kita sedang bingung, kita sedang galau, kita yang sudah bekerja, mungkin kita ingin lebih baik lagi, kita yang sedang mencari pekerjaan, kita bingung apa sih yang cocok untuk saya. Tetapi apapun itu, jangan mudah menyerah, bekerjalah dengan baik, lakukan semua dengan baik, karena kita akan ketemu orang-orang baik ketika kita melakukannya dengan baik. Motivate pembicara sembarangan. Ini orang dengan Bapak yang punya pengalaman banyak mungkin akan memberikan nasihat yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, dan memberi pelajaran yang luar biasa untuk kita semua. Manfaatkan untuk perkembangan kita ke depannya. Tuhan memberkati semua orang muda, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Kuswin yang sudah membawakan kata sambutan. Ya. Oke, Karvan, saat ini kita langsung saja ya untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Aldo Mawikere. Dipersilakan Kak Aldo. Oke, terima kasih Kak Indri dan Kak Arfan atas waktu yang diberikan dan kesempatan untuk memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang luar biasa yang kami undang. Ya, betul sekali. Ya, ya. Dan sebagai kenal pada malam hari ini, pembicara kita adalah Pak Max Willy Langi. Pak Max Willy Langi dan istrinya Elsia Tineke Wewengkang. Ya. Wewengkang, beliau memiliki 4 orang anak dan 7 orang cucu. 7 orang cucu. Di mana anak yang pertama, Janet Langi bersama suaminya Ken Little, memiliki 2 orang anak, Timmy dan Cody, yang saat ini berada di Albuquerque, New Mexico. Sedikit susah ya penyebutannya. Yang kedua, anak yang kedua Roy Langi bersama istrinya Imelda, memiliki 2 anak, Kalista dan Lovely. Kalista dan Lovely yang berada di Jakarta. Dan yang ketiga, Ronald Langi bersama istrinya Yana
dan anak mereka Rilan dan Karil di Manila, Filipina. Dan yang keempat adalah Stefani Langi bersama suami Richard Morales dan memiliki seorang anak Raihan yang sekarang berada di Loma Linda, California, USA. Dan pendidikan beliau dari SD sampai S1 mendapatkan pendidikan di sekolah Advent, di mana SD-nya di Advent Tompaso, SMP dan SMA juga di Tompaso. Mengambil gelar S1 sarjana S1 di Universitas Kelabat dan S2 MBA dari Victoria University, Melbourne, Australia. Dan S3-nya di Development Administration dari Philippine Christian University. Dan untuk pelayanan beliau, untuk yang pertama, 14 tahun pertama dari tahun 1972 sampai dengan 1987, beliau bekerja sebagai accountant, guru, dosen, financial officer, sekretaris bendahara di Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Universitas Kelabat. Ya. Itu yang 14 tahun pertama. 14 tahun kedua, dari tahun 1987 sampai 2001, bekerja sebagai Assistant Treasurer, Associate Treasurer di Far Eastern Division, Asia Pacific Division di Singapura dan Filipina. Dan ketiga, 14 tahun yang ketiga. Nah, ini 14 tahun yang ketiga. Dari tahun 2001 sampai 2015, beliau bekerja sebagai Financial Officer atau bendahara di Uni Ethiopia. Ya, Finance Director ADRA Guinea, Vice President for Finance di AIAS, Adventist International Institute of Advanced Studies, ya, di Filipina. Under Treasurer untuk West Central Africa Division, Ivory Coast Pantai Gading, ya, Afrika Barat, dan Under Treasurer Divisi Asia Pasifik Selatan. Itu sudah 14 tahun yang ketiga. Dan yang terakhir, 7 tahun terakhir. Ya. Luar biasa ya, teman-teman. Dari tahun 2015 sampai 2022, dan tidak tahu akan berlanjut setelahnya itu apa, sebagai Treasurer CFO Division Asia Pasifik Selatan, ya, sampai saat ini. Ya. Itulah perkenalan pembicara kita pada saat ini dengan pengalaman pelayanan yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman, sangat luar biasa pada malam hari ini kita mendapatkan tamu yang sangat istimewa dan sangat-sangat istimewa dari divisi sebagai bendahara divisi, ya. Ini suatu kehormatan bagi kita untuk waktu diberikan oleh Pak Max Langi bagi pemuda Advent Gabungan Nusantara. Terlebih materi akan kita dapat sebentar melalui pengalaman keuangan gereja seluruhnya, karena tidak boleh lagi masuk gereja. Oke. Tidak ada perkumpulan. Jadi gereja semua dari rumah. Lalu kemudian pada bulan Advent hari ke-7 dibandingkan dengan 2019, 2020 dibandingkan dengan 2019, ternyata yang di 2019 yang diberikan. Jadi dengan demikian saya dapat diyakinkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun dalam keadaan krisis sekalipun, krisis keuangan, krisis pekerjaan, tetapi Tuhan tidak membiarkan umat-umatnya. Tuhan tetap memberkati umat-umatnya. Dan satu hal yang sangat penting, bahwa umat-umatnya, anggota-anggota gereja, malah lebih setia kepada Tuhan. Lebih bergantung kepada Tuhan. Nah, ada satu nyanyian yang biasa kita nyanyikan di
di lagu Sion, tapi dalam bahasa Inggris stand up for Jesus. Masih ingat ini lagu? Stand up for Jesus. Lalu stand in his strength alone, the arm of flesh will fail you, you dare not trust your own. Jadi berdiri karena Yesus. Kalau saya mau berdiri dengan menggunakan kekuatan saya sendiri, dan itu menyebabkan bahwa saya akan gagal. Itulah sebabnya kita tidak mau percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada kekuatan Allah. Kita punya Allah yang layak kita percaya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. I'm not ashamed, aku tidak malu, because I know whom I have believed in. Sebab aku tahu siapa yang aku percaya. Saya kira ada juga lagu seperti ini. I'm not ashamed. I'm not ashamed. Saya tidak malu because I know whom I believe in. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda, do you know him today? Apakah saudara-saudara mengenal Tuhan sekarang ini? Kalau kita kenal Tuhan sekarang ini, I'm not ashamed to declare his name. I'm not ashamed to go and declare his holiness. Ada tema kita pada 5 tahun sekarang ini adalah I will go. I'm not ashamed to tell about God. I will go. Dalam Mazmur 27 ayat 6, jadi kita baca seterusnya ini Mazmur, dikatakan bahwa maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku dalam kemahnya. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Memang kita harus bernyanyi dengan sukacita. Karena keyakinan dengan memiliki Tuhan. Bukan hanya di dalam kelompok ini, mungkin ya, di dalam gereja. Tetapi kita harus bernyanyi dengan bersukacita, menunjukkan bahwa kita orang yang penuh bahagia kepada masyarakat di sekitar kita. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan harus menghasilkan nyanyian yang menyenangkan sepanjang hari. Dan marilah kita menyanyikan iman kita agar orang lain mengenal Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa di dalam ayat-ayat ini dan selanjutnya ayat 7 sampai 12, Daud menerima segala hal yang baik daripada Tuhan. Dan itulah sebab dia katakan, aku akan tinggal terus bersama dengan Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Dan menyanyi dengan sorak-sorai bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Daud di dalam doanya dia katakan, do not hide your face from me. Ayat 9, jangan sembunyikan wajahmu kepadaku. Jangan menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Jangan membuang aku dan jangan meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Itulah doa dari seseorang yang sangat membutuhkan bantuan. Penuh keinginan
penuh dengan tekad. Dalam situasi sekarang ini kita tidak perlu takut apabila Tuhan bersama dengan kita dan kita berdoa selalu kepada Tuhan. So nothing to fear apabila kita bersama-sama dengan Tuhan. Setiap kali kita tergoda untuk merasa takut, menjadi takut, baca terus ini Mazmur pasal 27. Ulang-ulang terus. Ada sebutan dalam bahasa Inggris, fear makes the wolf seem bigger than he is. Jadi ketakutan membuat serigala kelihatan lebih besar darinya. Kami pernah ada di Ethiopia, lalu di sana juga kami sempat melihat binatang-binatang yang banyak ditulis di Alkitab, seperti domba dan juga seperti camel. Camel itu onta, oke, seperti onta. Nah, onta itu besar sekali, besar, dan dia punya gembala, tapi gembala itu anak yang kecil atau orang yang kecil. Tetapi orang-orang di sana percaya, apalagi orang-orang di Djibouti, salah satu kerajaan negara yang ada di Afrika Utara, mereka katakan walaupun onta besar sekali, tetapi waktu onta lihat manusia, dia lihat itu manusia besar, bukan kecil, walaupun manusia itu kecil sama dengan mereka. Karena apa? Mereka takut sama manusia. Mereka takut sama manusia. Jadi takut membuat sesuatu itu menjadi sangat lebih besar. Ketakutan membuat serigala kelihatan lebih besar daripada kita. Jadi kita tidak perlu takut. Percaya pada Tuhan. Dan saksikanlah kebahagiaan Tuhan yang dapat kita dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi biarlah setiap biarlah setiap krisis menjadi kesempatan bagi kita untuk bertumbuh dalam iman dan kekuatan kita. COVID-19 ini juga adalah satu kesempatan untuk kita menjadi kuat, bertumbuh di dalam iman. Dan nyatakan apa yang Anda ketahui dan klaim, tuntutlah bahwa Tuhan itu ada untuk Anda. Dan nyatakanlah keinginan Anda kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar doa Tuhan. Berdoalah dengan penuh keberanian. Dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 13 dalam Mazmur tadi, wait, you will soon see the goodness of the Lord in the land of the living. Sesungguhnya aku percaya saudara akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dengan demikian, di dalam kehidupan kerohanian kita di atas dunia ini, kita mendapatkan selalu keberanian. Kita tidak perlu takut karena Tuhan bersama dengan kita. Dan lebih daripada itu, kita diyakinkan akan the blessed hope, pengharapan berkat, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang walaupun kita mungkin merasakan berbagai kesulitan di dalam dunia ini, malah mungkin mati. Tetapi apabila kita punya pengharapan di dalam Yesus, itu membawakan satu keberanian kepada kita secara rohani, dan kita tidak perlu takut. Tuhan akan menyiapkan kebutuhan kita. Tuhan akan menyiapkan keperluan kita. Saya tanya kepada Rinaldo, komisi-komisi yang ada
di dalam kumpulan ini. Rupanya hebat ini. Ada 5P di sana. Komisi pekerjaan, komisi perjodohan. Wah, jangan takut. Jangan takut, Tuhan akan menyediakan. Komisi pelayanan penginjilan, I will go. Komisi pemeliharaan, penguatan. Wah, ini luar biasa ini kumpulan ini, organisasi ini. Dan komisi pengembangan diri. Kita dalam berbagai komisi ini dapat membawakan satu keberanian, satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa segala sesuatu apabila kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang kita sangat butuhkan. Tuhan memberkati kita sekalian adalah doa dan harapan saya. Mungkin saya, nanti ada doa penutup. Iya. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Terima kasih. Tentunya kita semua sepakat ya dengan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Opa Langi ya. Kita sebut Opa Langi karena Opa. sudah memiliki 7 cucu dan sudah menguatkan akan kita. Nothing to fear. Luar biasa. Ada satu statement tadi yang saya suka. Tuhan tidak akan pernah cewek matre itu yang suka gaji yang besar. Oke, langsung saja Kak Contoh Arfan. aja ya. Contoh kali ya. Oke Opa. You ready? Tapi ingat, gaji kecil, tapi Ya. Tuhan membuat itu cukup. Ya. Amin. Amin. Gitu Kak Indri ya. Didengar itu. Iya Kak Arfan, siap. Contoh aja tadi contoh. Oke Opa, siap Opa ya. Ya, Pertanyaan pertama, kalau saya tidak bekerja di mission, saya akan jadi apa? Wah, berat ini. maksudnya saya. Ya, Yang jelas bahwa kalau saya bergantung kepada Tuhan, saya akan tetap jadi manusia yang jadi umat Tuhan lah. Manusia yang disebut umat Tuhan. Jadi kerja di mission bukan berarti sudah jaminan untuk menjadi umat Tuhan yang baik. amin. Oke. Terima kasih luar biasa jawabannya Opa. Luar Yang biasa. sangat menguatkan ya. Jadi bekerja di mission itu tidak menjamin kalau kita itu benar-benar menjadi umat Tuhan ya. Amin. Pertanyaan Ini kedua bukan Pak. pelayanan kita lah ya Kak Arfan. Ya, Betul sekali. Iya. Lanjut. Pertanyaan kedua Opa. Pekerja yang baik atau ayah yang baik? Ini susah ini Kak Arfan pertanyaannya. Aduh. Kerja yang baik atau ayah yang baik. Kalau kita kerja yang baik, pasti jadi ayah yang baik. Oh begitu. Jadi pekerja yang baik dulu Pak ya. Iya. boleh dibalik-balik terserah situasi.
Oke, strategi Ayah yang ya. baik tentu saja kerjanya harus Yang baik. baik. Jadi sudah otomatis Opa ya. Jadi seorang ayah yang baik tentunya jadi pekerja yang baik, yang bertanggung jawab ya. Hebat ini pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa. Semakin Oke. panas, Opa. Pertanyaan ketiga Opa. Karir atau pendidikan? Jadi Opa kalau Wah. saya lihat ini sudah S3, karir juga sudah CFO ya, Chief Finance Officer. Nah, kira-kira yang mana lebih baik Opa? Karir atau pendidikan? Yang jelas adalah pendidikan menyiapkan seseorang untuk berkarir dengan baik. Dengan baik. Tapi Oke, bukan berarti sudah harus S3 baru bisa berkarir dengan baik. S1 pun, SMA pun bisa membuat atau bisa bekerja untuk membuat karir yang baik. I see. Oke. Namun Jadi, ingat harus ada pengetahuan. Oke. Jadi kita pendidikan Opa dulu ya, diutamakan, setelah itu baru kita lihat karirnya. Oke. Pertanyaan kedua Opa. Kedua ke terakhir. Saya berhenti bekerja di mission ketika saya telah Apa ini? Oh, ditanya sama saya. betul. Saya berhenti bekerja di mission secara organisasi waktu saya pensiun. Pensiun ya. Tetapi saya tidak akan berhenti bekerja untuk Tuhan sampai mati. Amin. Amin. Oke, kedua terakhir Opa. Before I die, I have to. Before I die, wah ini hebat. I have to what? Well, terserah persepsi untuk melanjutkan I have to. But I have to do the best things to bring glory to God. Amin. Amin. Terima kasih. Terakhir Opa, Okay. Filipina atau Indonesia? Indonesia lah. Amin. Hidup Indonesia. Jadi walaupun Opa bekerja di Filipina, di SSD, tetapi Indonesia tetap nomor satu ya Opa ya. Iya. Itu pertanyaan Oke. bonus ya, Arfan, ke-6. Betul sekali. Jadi demikianlah pertanyaan untuk Opa, dan kita sudah dapatkan pelajaran yang baik ya dari jawaban-jawaban tadi. Bisa kita menjadikan pelajaran bagi kita orang-orang muda untuk kita bisa gunakan seperti tadi, pendidikan yang utama bagi kita. Tidak harus jadi orang mission untuk menjadi umat Tuhan, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa disebut umat Tuhan jika kita bekerja dengan baik dan memuliakan akan Dia. Oke Opa, sebelum Opa doa berkat, mungkin Opa akan meninggalkan kita. Brother siapa yang akan membacakan sertifikat Pendeta untuk Opa Paulus. pada malam? Oke. Pendeta Paulus, boleh bacakan isi sertifikat kita? Silakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Selamat malam kepada pimpinan kami, Bapak M. Langi, selaku Bendahara SSD. Saya selaku Ketua Komisi Pekerjaan, ingin menyampaikan apresiasi kami dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara melalui Komisi Pekerjaan yang memberikan e-sertifikat. Boleh ditampilkan e-sertifikatnya? A certificate of appreciation. The certificate is presented to Mr. Max Langi, MBA, PhD, as a speaker in Open House Komisi Pekerjaan Program held on January 28, 2021. Dan ditandatangani oleh Pendeta Roni Wenas sebagai Direktur Pemuda Advent di Uni Kawasan Barat, dan juga Pendeta Junedi Muntu dari Direktur Pemuda Advent Uni Kawasan Timur, dan juga sebagai Koordinator Umum PAGN ada Arfan Ngajo, dan juga Mawikere Renaldo Daniel. Jadi demikian rasa ucap syukur kami dan terima kasih kami kepada pimpinan kami Bapak M. Langi yang sudah menjadi pembicara dan juga memberikan motivasi bahwa kami tidak perlu takut untuk menghadapi situasi dan kondisi ini. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih sertifikatnya bagus sekali. Amin. Mungkin kira-kira bisa dipajang nanti Opa di meja kerja Opa jika Oh iya. Asal berkenan. dikirim ya. Siap Opa. Oke, mungkin dengan waktu ini kami persilakan Opa untuk membawakan doa berkat bagi kita semua. Oke, mari kita semua tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan,
kami sesungguhnya merasa bersyukur dan berbahagia karena kami mempunyai anak-anak muda yang setia, yang menurut akan perintah Tuhan. Ya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami mempunyai anak-anak muda yang penuh semangat untuk membuat agar supaya semua anak muda aktif di dalam hal-hal yang rohani, hal-hal yang utama di dalam kehidupan, yaitu keselamatan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Ya Tuhan, pada malam ini saya ingin untuk mendoakan semua anak muda yang hadir dalam acara virtual ini. Ya. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam rencana kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, selalu memberikan tuntunan, sehingga mereka akan menghidupkan satu kehidupan yang terbaik, kehidupan yang berbahagia di atas dunia ini. Terlebih ya Tuhan, kehidupan yang disiapkan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa juga Tuhan memberkati akan orang tua mereka dan keluarga-keluarga mereka. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka pun akan merasa sokongan, support yang diberikan, yang terlebih membuat mereka untuk lebih setia dan bergantung kepada Tuhan di dalam hidup kerohanian mereka. Ya. Tuhan adalah keinginan kami agar supaya kami ini dapat disiapkan selalu untuk melakukan kegiatan I will go bersama Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehidupan di atas dunia ini hanyalah suatu kesempatan. Dan kami ingin untuk membuat kesempatan ini untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami, karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami tidak perlu takut kalau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah berjanji untuk selalu bersama dengan kami, bila mana kami selalu meminta kepada Tuhan. Kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Oke, terima kasih Pak Max. Saat ini kita langsung masuk ke sesi selanjutnya ya, Kak Arfan. Mungkin foto dulu Kak Indri, Oh iya, karena mungkin kita Pak foto Langi dulu sudah ya. meninggalkan. Ya, betul sekali. Pak Max harus live duluan mungkin ya. Ya, saya boleh live duluan ya. Foto dulu, apa kalau bisa kita Oke, bareng-bareng. alright. Roger boleh tolong. Nanti kirim fotonya. Siap, Opa. Oke. Kasih kode ya, host. Oke, yang lain mari kita nyalakan kamera. Masih ada yang belum nyalakan. Ayo Oke. teman-teman, kita foto dulu, at least sekali. Oke, di sini ada 2 layar, jadi semua bisa lihat di layar sekarang. Sudah di layar keberapa? Oke, semua lihat ke kamera, tunjukkan love-nya dan lain sebagainya. 3, 2, 1. Oke, yang sebelah 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, terima Oke. kasih. Oke. Teman-teman tetap stay on Terima kasih. kameranya ya. Terima Oke. kasih Pak Max. Jadi Terima kasih, Pak Opa Opung mau minta permisi ya. Opa, Iya. terima kasih Opa. Oke, Terima kasih, bye. Tuhan Good berkati. night. Tuhan berkati. Good Night. night. Teman-teman tetap stay on kamera ya supaya kita juga semangat nih. Saya dan Betul Arfan sekali. semangat untuk melanjutkan acara kita ke sesi kedua ini ya teman-teman. Betul sekali. Oke, tanpa menunggu lama saya berikan kesempatan kepada Pendeta Paulus untuk memaparkan visi dan misi Komisi Pekerjaan serta launching akun Telegram kita ya. Silakan Pendeta Paulus, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, shalom, selamat malam teman-teman sekalian dan juga Selamat Bapak malam. Ibu yang masih bergabung bersama dengan kami di dalam acara Open House Komisi Pekerjaan Pemuda Advent Gabungan Nusantara.
Perkenalkan terlebih dahulu, mungkin Bapak Ibu juga dan teman-teman sekalian masih banyak yang belum mengenal saya. Nama saya adalah Pendeta Muda Paulus Sampubolon. Sekarang ataupun saat ini saya melayani di Sumatera Utara, daerah Sumatera kawasan utara, dan juga menjadi ketua komisi pekerjaan di Pemuda Advent Gabungan Nusantara ini. Jadi adapun hal-hal yang akan perlu Bapak Ibu dengarkan dan juga perlu teman-teman juga perhatikan, bahwa kami dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara secara khusus komisi pekerjaan memiliki visi dan misi yang bisa menjadi sebuah motivasi berdiri komunitas ini untuk menjangkau seluruh pemuda Advent di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Boleh share screen, tampilkan visi dan misi. Baik, sambil tunggu, terima kasih. Visi dari Komisi Pekerjaan Pemuda Advent Gabungan Nusantara adalah sharing is caring. Jadi bentuk dari kepedulian itu adalah berbagi. Kemudian misi daripada Komisi Pekerjaan adalah menjangkau seluruh orang muda Advent untuk menjadi saluran berkat melalui Komisi Pekerjaan di dalam. Ada 3 hal. Yang pertama, membuat program motivasi dan pelatihan webinar. Yang kedua, membantu peningkatan dan jaringan usaha melalui grup sales and buyer. Dan yang terakhir adalah menyediakan info lowongan pekerjaan. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Komisi Pekerjaan ini dibentuk oleh Pemuda Advent Gabungan Nusantara adalah tujuannya agar bagaimana kami melihat bahwa banyak sekali seperti disampaikan oleh Bapak Max Langi dan juga Pendeta Kus, menyatakan bahwa banyak sekali di antara pemuda-pemudi Advent yang mengalami banyak masalah di dalam bidang pekerjaan. Ada yang di PHK, ada yang gagal usaha, ada yang tutup bisnis, ada yang mungkin berpikir mencari lowongan pekerjaan sangat sulit. Ya, maka itulah kami Komisi Pekerjaan dibentuk oleh Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Adapun tujuannya seperti tadi adalah membuat program motivasi dan pelatihan webinar. Ini sudah kami jalani semenjak kami berdiri dari tahun 2020 tanggal 1 Oktober hingga Desember 2020. Kami sudah menjalani 6 kali webinar, baik dalam hal motivasi dan juga pelatihan. Dan untuk hal sales and buyer dan juga info lowongan pekerjaan, untuk saat ini kami sedang menjalani dalam tes program. Tetapi untuk masalah lowongan pekerjaan, kami sudah menyediakan tempatnya, sehingga kami semua bisa membagikan info-info lowongan pekerjaan bagi seluruh pemuda-pemudi Advent yang bergabung dalam WA Group PAGN. Dan namun, untuk tahun 2021 ini, kami memiliki sebuah program yang terbaru. Hampir sama dengan program yang lama, tapi kami memiliki sebuah sistem yang terbaru, yaitu kami membuat sebuah akun Telegram khusus info lowongan pekerjaan dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Tujuan daripada grup ini adalah setiap hari kami akan memberikan info lowongan pekerjaan, baik pagi, siang, ataupun malam. Dan siapapun teman-teman ataupun orang tua, orang muda yang ingin bergabung dalam info grup lowongan pekerjaan ini, bisa langsung masuk dalam akun Telegram kita. Kemudian teman-teman juga di sana hanya akan mendapat share lowongan pekerjaan. Tidak ada kutipan, tidak ada renungan pagi, ataupun hal-hal yang lain sebagainya. Dan juga bahkan teman-teman hanya bisa mendapatkan info ini secara satu arah. Yaitu kami para admin akan membagikan info lowongan pekerjaan tersebut. Jikalau ingin ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa di chat secara pribadi. Dan jadi hal-hal ini tidak ada ruang forum diskusi, tidak ada kutipan-kutipan yang saya sampaikan, ataupun renungan pagi dan lain sebagainya, hanya pure murni untuk hanya membagi lowongan pekerjaan. Sehingga menjadi suatu perpanjangan tangan untuk menolong teman-teman sekalian yang sedang mencari lowongan pekerjaan. Baik, berikutnya. Hal-hal ini juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa kami juga memiliki grup sales and buyer di mana kami juga akan menjangkau seluruh pengusaha-pengusaha Advent ataupun Bapak Ibu, orang-orang tua dan juga orang muda kami di sini yang memiliki usaha, yang ingin menjual usahanya, mungkin juga terkenal dalam hal pandemik ini, tapi juga memiliki motivasi ingin memperluas jaringan usahanya dari Sabang sampai Merauke. Bapak Ibu bisa mendaftarkan produk ataupun usaha Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, ke dalam
grup kami, Sales and Buyer, bisa melalui jalur pribadi kepada saya, Pendeta Muda Posta Bubolon, atau kepada di sini juga sekretaris kami, Vina Aritonang, dan juga teman-teman yang lain yang berada di dalam sini juga ada Evert dan juga Bernard, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan nanti suatu tempat ataupun kesempatan, walaupun secara virtual, kita akan mengadakan pertemuan terbesar untuk bagaimana agar kita bisa menciptakan jaringan seluas mungkin dalam usaha kita. Sehingga kita akan memiliki sebuah kelompok atau komunitas yang baru yang kami namakan IPMAN, IPMAN, atau Ikatan Pengusaha Muda Advent Nusantara. Sehingga seluruh produk yang Bapak Ibu usahakan, yang Bapak Ibu jual, yang Bapak Ibu tawarkan, baik produk berbentuk makanan, barang, ataupun juga jasa, bisa dapat tersalurkan di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu memiliki usaha, saya contohnya seperti orang Batak di Medan ini, memiliki usaha jual ulos. Tiba-tiba teman saya dari Manado, sesama orang Advent, juga ingin memiliki ulos, maka bisa menghubungi saya dalam hal membeli ulos tersebut. Maka itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagi pribadi kita sendiri bahwa orang teman kita di Manado menggunakan kain ulos. Begitu juga dengan sebaliknya, jika ada orang di Manado, teman-teman dari Manado yang ingin menjual sambal ikan roa, nah itu terkenal itu, atau juga ikan cakalang, produk-produk makan lainnya, yang memiliki selera yang sama dengan orang Batak yang suka pedas-pedas. Nah, kami ingin memilikinya, maka kami juga bisa membelinya kepada teman dalam ruang lingkup Sales and Buyer atau IPMAN ini di seluruh Indonesia. Sehingga apapun yang kita inginkan, berdasarkan selera kita, kesukaan kita, dan juga mungkin produk-produk handal lainnya yang sudah kita miliki, maka ini juga bisa tersalurkan dan kita memiliki konektivitas yang kuat. Dan terutama tentunya untuk memajukan pekerjaan Tuhan, saling mendukung sesama umat Tuhan, khususnya para pemuda Advent di seluruh Indonesia. Jadi inilah program visi dan misi kami yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami tetap memohon kepada kita semua agar selalu turut terlibat aktif di dalam komisi pekerjaan ini. Dalam setiap event, dalam 1 bulan kami akan menyediakan 4 kegiatan rutin. Yang pertama yaitu webinar yang berisi tentang seminar motivasi, ataupun dorongan, ataupun membuka pikiran, ataupun mungkin kita akan mempelajari hal-hal yang baru tentang bagaimana berwirausaha, bekerja, melamar, dan lain sebagainya. Dan juga tentu mendapatkan dari narasumber yang handal. Kemudian di minggu kedua kita akan mengadakan Sales and Buyer. Inilah grup kita akan bagaimana membuat forum jual beli. Kemudian di minggu ketiga kita juga akan mengadakan pelatihan. Pelatihan ini bagaimana kita akan memanggil seorang trainer, kemudian kita akan dilatih dalam webinar ini juga, dan kita akan mendapatkan sertifikasi. Kemudian di minggu keempat juga kita akan mengadakan Sales and Buyer kembali. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat baik, menguntungkan apabila kita bergabung dalamnya, dan kita juga bisa bergabung bersama-sama sekalian untuk memperluas jaringan kita sesama pemuda Advent di Nusantara. Juga bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin juga mencek langsung bagaimana loker daripada akun Telegram Pemuda Advent Gabungan Nusantara, bisa langsung bergabung di dalam kolom chat, itu sudah linknya sudah dibagikan. Jangan lupa follow akun sosial media Pemuda Advent Gabungan Nusantara, baik di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya, dan juga akun Telegram daripada info lowongan pekerjaan Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Demikian bisa saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, terima kasih Kak Paulus ya, yang sudah mempresentasikan akan program kerja dari Komisi Pekerjaan. Tentunya banyak hal yang bisa kita dapatkan teman-teman, baik juga bagi pengusaha muda yang eksekutif, ataupun juga yang mencari pekerjaan, ataupun juga jobless tentunya. Nah, teman-teman bisa menggunakan wadah ini untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi seperti yang disampaikan tadi, setiap Kamis malam ada banyak pelajaran, baik itu pelatihan, baik pun juga buyer and seller, jual beli dan sebagainya. Kita akan ikuti bagaimana manfaat yang akan diberikan oleh Komisi Pekerjaan ya. Kak Paulus luar biasa atas program yang sudah disampaikan tadi. Baik Kak Indri, masih banyak hal yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Kira-kira apa yang bisa kita buat untuk teman-teman yang ada di sini? Silakan.
Ya, terima kasih Pendeta Paulus. Nanti link ataupun akses join di grup Loker PAGN akan kita share di grup ya. Grup besar Wah, luar PAGN. biasa. Takut ini kayaknya ada salah ini ya, salah klik atau bagaimana. Jadi Kak Indri, kalau saya masuk ke link itu, saya bisa mencari pekerjaan yang saya inginkan kira-kira. Ya, pastinya akan di-share setiap saat ya, setiap jam, setiap waktu. Dan lowongan itu banyak banget Kak, gitu. Nggak cuma 1 atau 2 sehari, tapi dalam load yang banyak akan kita share. Dari Sabang sampai Merauke, lowongannya kita share semua di situ. Jadi teman-teman yang lagi nyari kerja, pantengin grup itu, kita bisa join di situ. Oke, kalau saya pengen jualan Kak, saya punya bisnis ikan rawa tadi, ada yang sampai tuliskan di kolom chat, itu gimana kira-kira Kak? Apakah Ya, komisi pekerjaan ini membantu? Nanti kita masuk dalam acara sales buyer ya, kita akan rekrut ya nanti. Wah, luar biasa. Kita akan rekrut dulu teman-teman pengusaha semua yang di Indonesia semua, seperti itu. Oke, thank you. Luar biasa komisi, program dari komisi pekerjaan. Oke, Kak Arfan, kita lanjut. Ini yang kita tunggu juga ya Kak. Kita pengen denger nih langsung dari pengusaha yang sudah hadir pada malam hari ini, pengusaha muda ya, Kak Alfian. Waduh, yang pertama Kak Alfian Palele. Yang eksekutif ya. Kesaksian betul sekali. Kita dengar kesaksian gimana dia membangun bisnisnya dari kecil gitu ya. Sampai dia bisa boleh senang, boleh bangga terhadap prestasi yang dia boleh buat pada saat ini. Silakan Kak Alfian. Baik, terima kasih. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Clear Kak, clear. Ya. Oke. Shalom buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Tuhan diberikan kesempatan juga dari panitia untuk menghubungi saya melalui saudara Ferry Kolondam. Namun sebelum saya memberikan kesaksian, saya akan memperkenalkan sedikit siapa saya ini. Ya, takutnya nanti ada yang nggak kenal siapa ini yang bicara ini. Jadi saya merupakan anggota jemaat Batu Kota. Saya juga di Manado, saya dibaptis tahun 2003. Ya, saudara Ferry Kolondam tahu siapa saya karena kami sama-sama satu jemaat. Jadi bagaimana perjuangan kami setelah menjadi seorang Advent, kami diusir dari rumah. Jadi perjuangan kami itu penuh tantangan. Jadi saya mau cerita sedikit di mana saya ini pernah bekerja di salah satu atau penerbangan Advent yang ada di Papua, yaitu di Doyo Baru, di Sentani. Saya bekerja sebagai missionary volunteer, dan setelah saya selesaikan kurang lebih 4 tahun di Papua, dan saya advance, saya melanjutkan pelayanan saya di Bali. Nah, di Bali saya juga sebagai missionary, dan saya kembali ke kampung halaman saya. Saya berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Di sana di Poso saya juga mencoba mencari pekerjaan, namun pekerjaan itu belum juga dapat. Lalu saya buka usaha. Saya buka usaha, yaitu usaha percetakan, cetak foto, cetak undangan. Dan puji Tuhan, usaha ini mulai berkembang. Lalu saya dapat pekerjaan juga. Saya dapat pekerjaan sebagai tenaga outsourcing di penerbangan, yaitu di bandara yang ada di Poso. Namun keadaan menuntut saya untuk bisa lebih maju lagi. Namun saya tidak dapat pekerjaan. Saya berharap jadi PNS saat itu. Saya masukkan lamaran, tidak pernah gol, tidak pernah lolos. Lalu saya mengambil keputusan untuk menikah di tahun 2012. Ya, saya menikah di Manado. Kebetulan istri saya Boru Tampu Bolon, ya, dia ada di Bandung. Saya hijrah dari Poso, saya hijrah ke Bandung dengan
Saudara Paulus, layak saya, senyum-senyum ya. Oke, saya hijrah ke Bandung, ya. Saat tiba di Bandung, saya berpikir saya akan mencari pekerjaan yang lebih mapan. Lalu saya mengirimkan surat lamaran beberapa pabrik yang ada di Kota Bandung karena basic saya adalah seorang engineering. Saya dapatkan pekerjaan itu di Ranca Ekek. Tapi ya, saya harus mengorbankan hari Sabat. Wah, ini bertolak belakang dengan iman saya. Lalu saya bilang, mendingan saya tinggalkan pekerjaan itu daripada saya mengorbankan hari Sabat. Lalu saya berpikir, apa yang saya harus lakukan? Saya teringat, saya dulu buka usaha. Kenapa saya sekarang tidak bisa buka usaha? Saya buka usaha. Saya buka usaha pertama adalah saya buka usaha warnet. Ya, saya buka usaha warnet. Lalu warnet itu makin lama makin merosot karena handphone sudah semakin banyak, ya, game online sudah tidak laku di warnet. Lalu saya bilang, ini saya harus kreatif. Apa ini yang saya harus lakukan? Wah, saya ketemu dengan ide, yaitu screen printer. Ya, saya ketemu dengan ide ini, ya, di mana kalau teman-teman melihat tentang screen printer itu hubungannya dengan sablon. Di dunia sablon ini orang selalu mengatakan tukang sablon. Kalau sudah bilang kata tukang, waduh ini tukang kayu, tukang ya. Tapi ada sesuatu yang tidak diperhatikan, yaitu mengenai dunia screen printer ini, ya. Kalau kita pakai bahasa Inggris ya mungkin agak keren sedikit ya kalau dikatakan screen printer atau screen printing daripada kita bilang tukang sablon, ya. Tapi apalah itu nama, tapi yang pasti di sini apakah pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang menjanjikan? Dan saya coba menggeluti itu di tahun 2013. Saya mencoba karena setahun saja saya membuka warnet lalu tutup. Lalu saya buka usaha sablon di tahun 2013. Saya mulai buka sablon dengan cara gerilya. Caranya gimana? Saya mulai berkeliling dengan cara seperti ini. Kalau saudara-saudara lihat di gambar saya lakukan seperti ini. Saya berkeliling dengan cara di mana ada event atau ada kegiatan, ya. Saya lakukan dengan cara ini. Mungkin yang pernah lihat Valian kegiatan pathfindering di Bandung, saya punya tempat. Di Manado juga saat kemarin Kampore winner, saya juga buka hal itu. Kenapa? Karena memang ini bisnis saya, ya. Lalu saya coba menggeluti lagi, saya coba mengedukasi para pelanggan saya untuk mengerti apa itu screen printer, ya. Lalu puji Tuhan berkembang terus menerus dan saya bisa membuka workshop. Ya, saya buka workshop. Saya punya satu tempat di mana tempat itu buat saya sangat membantu ekonomi saya. Dan puji Tuhan sekarang ini saya sebagai mahasiswa tingkat akhir juga. Ya, saya kuliah. Jadi saya kuliah dari hasil screen printer ini, ya. Maaf ya kalau saya pakai kata screen printer bukan kata tukang sablon, ya. Biar sedikit elegan, ya. Jadi buat teman-teman, ya, yang ingin membuka usaha, saya tidak mengajak teman-teman semua untuk ikut jejak saya untuk menjadi seorang screen printer, ya. Tapi ini salah satu wadah. Kerinduan saya juga adalah bagaimana pemuda-pemuda Advent yang kreatif untuk saya ajarin, ya, secara gratis, baik itu karena yang datang di workshop saya ini, ya, sudah lumayan banyak, ya, dan beberapa orang sudah buka usahanya sendiri, ya, dari hasil dia belajar di workshop saya secara gratis, ya. Kenapa saya punya saya begitu memberikan support yang luar biasa buat orang-orang, walaupun pada awalnya saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu. Dia juga bukan orang Advent, ya.
tidak seiman dengan saya, tapi kenapa saya rangkul dia? Yang pertama adalah saya ingin menjadi berkat buat orang lain. Ya, mungkin teman-teman yang berminat ya boleh hubungi saya juga. Saya akan memberikan edukasi juga mengenai screen printer ini. Jadi buat teman-teman, kalau melihat tentang situasi pandemi saat ini, tentunya bertanya-tanya, pernah nggak saya mengalami satu masalah? Iya pernah. Saya sedikit menceritakan tentang suka duka saya. Dukanya dulu saya cerita ya. Dukanya adalah saya dapat orderan dari tanah seberang ya, dari luar. Lalu dengan gampangnya saya langsung bilang, oke, berapa PO-nya masukin, semua sudah desainnya sudah lengkap, lalu ukuran-ukurannya masuk, lalu saya cetak dengan waktu yang begitu cepat. Saya cetak kurang lebih untuk kaos yang dipesan sekitar 200-an, itu cuma sekitar 4 harian. Saya kirim. Tiba di sana dia komplain, pelanggan komplain. Ibu itu bilang begini, Bapak, kenapa kirim bajunya kecil semua? Saya bilang, iya sesuai dengan pesanan ibu, ukuran anak ini, jadi saya kirim ukuran anak. Bapak, saya ini guru SMA, anak-anak saya anak-anak SMA. Waduh, ternyata saya salah. Saya pikir dia bilang ukuran anak, saya pikir anak-anak memang kan saya punya standar anak dan dewasa. Ternyata itu kekecilan semua, dan itu harus saya kembalikan. Saya bilang, balikin kaosnya, saya akan balikin uangnya. Akhirnya ibu itu dengan kecewanya dia bilang, iya oke, saya balikin kaosnya, saya kirim lagi, tapi Bapak yang tanggung ongkos kirimnya. Nggak apa-apa. Lalu saya balikin uangnya. Nah, itulah yang menjadi dukanya. Yang menjadi suka, ya, menjadi suka dalam bisnis saya ini adalah orang banyak kenal saya. Orang biasanya panggil saya, Vian Mogele, padahal saya Vian Palele. Ya, karena orang panggil kenapa Vian Mogele? Karena brand saya itu Mogele, ya. Jadi orang banyak kenal saya dengan Mogele, ya, Mogele Production. Dan di sini saya sedikit menceritakan bahwa pelanggan saya, karena saya juga berasal lama di Papua, pelanggan-pelanggan saya itu banyak di Papua. Karena saya juga alumni dari 1000 Missionary, 1000 Missionary juga menjadi pelanggan saya. Dan di sini sebenarnya kalau saya tadi kemarin saya diberikan waktu kalau sampai 1 jam, saya akan paparkan kepada teman-teman mengenai bagaimana teknik untuk mengumpulkan pelanggan. Tapi nanti di waktu yang berikut, kalau divisi ini berminat untuk membuka pelatihan screen printer, wah, saya bersyukur, saya punya wadah. Artinya saya tidak susah-susah lagi untuk membuka pendaftaran atau workshop. Tapi kalau wadah ini digunakan, saya justru bersyukur. Saya mengambilkan cerita mengenai di mana pelanggan saya yang bukan Advent itu mereka mau transaksi di Hari Sabat. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak bisa transaksi di Hari Sabat. Kenapa? Karena saya orang Advent, ya, saya orang Advent. Saya harus beribadah pada Sabat. Nanti malam Minggu, boleh? Advent itu apa? Advent itu apa? Wah, disitulah saya menjelaskan. Namun di sini karena waktu saya sudah habis, ya, Kak Indri sudah kasih kode, ya, saya akan menutup dengan satu ayat, ya. Kak Indri, saya akan kasih satu ayat buat kita semua dalam Keluaran 17 ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil batu, diletakkannya di bawahnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak
bergerak sampai matahari terbenam. Ini membuktikan bahwa di mana bantuan dari Harun dan Hur untuk bisa Musa tetap mengangkat tangannya dengan tongkat di tangannya. Itu artinya apa? Kalau tangan Musa tetap di atas, maka menanglah bangsa Israel. Dan biarlah kita sebagai orang-orang Advent, khususnya orang-orang muda, mari kita mendoakan satu sama lain. Doakan para pebisnis muda ini sehingga tetap setia, ya, sehingga tetap memberikan yang terbaik, tetap setia di dalam Tuhan dalam perpuluhan, dan juga tetap setia di hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Kak Fian atas kesempatan yang telah memberikan kesaksiannya ya. Sebagai Young Executive Screen Printer. Luar biasa sekali. Atau mungkin istilahnya pengusaha sablon ya. Siap. Dan satu lagi Kak Arfan tidak kalah dengan Kak Alfian. Beliau juga ini sebagai red organizer, wedding organizer ya. Kita langsung saja kasih kesempatan kepada Kak Alan Masih. Alan Masih, boleh silakan untuk memberikan kesaksiannya. Ya baik, selamat malam. Selamat malam. Bisa didengar ini suara? Bisa? Ya, clear. Oh clear, oke. Baik, selamat malam bagi kita semua, shalom. Shalom. Pertama dulu ini mau perkenalkan diri dulu ini. Yang pasti asli dari Manado. Asli dari Manado. Kenal sama yang sebelumnya bawa seminar tadi, Kak Alfian. Halo Kak Alfian. Kak Ferry Kolondam juga ini sama-sama dulu dari masih pemuda ya. Ini Kak Ferry. Iya, Kak Alan ya. Di PA Kota Manado ya kita ya. Di kopi ini kita sering ketemu di pertemuan olahraga ya, kita main bola bareng. Itu sudah. Ya, ini jadi saya diundang oleh Ketua Pemuda Kota Manado ini, Kak Aldo ini. Dia katakan ini karena kita sering berteman dan juga sering ketemu bareng di bisnis, dia juga ada bisnis. Dia juga selain juga pegawai negeri sipil, dia juga seorang pebisnis saat ini, dia fotografer juga itu. Nah, ini jadi dia bilang untuk membagikan akan pengalaman yang terjadi selama membuka usaha ini. Jadi sebagai pemuda Advent, apa solusi, apa trik-triknya ya. Jadi usaha sekarang itu wedding organizer itu sudah ditekuni kurang lebih 10 tahun. Sekarang usia 33 tahun, jadi umur 2023 tahun, jadi memang masih pucuk. Jadi dimulai itu dari keinginan untuk berusaha. Tidak ada sama sekali keinginan untuk jadi seorang pekerja. Apalagi PNS itu dalam hati kecil itu tidak suka. Entah kenapa lebih menyukai akan berbisnis. Entah kenapa bisnis itu kayak, bisnis ini bagus, ya. Jadi pas mulai pertama kali itu, pas kemarin itu tanggal 10 itu, WO-nya itu udah usia 10 tahun, tanggal 10 Januari 2011. Ya, 10 Januari 2011 saya membuka itu, usaha itu tanpa modal. Modalnya itu cuma keberanian. Nah, ini tantangan juga bagi kita. Kadang-kadang kita membuka usaha, kita langsung pikir, wah modal besar, modal semua ini besar pasti untuk buka WO. Dulu, saya buka itu tanpa modal. Memang keuntungannya waktu dulu bisnisnya itu saingannya kurang, jadi bisa lebih luasa. Kalau saat ini memang masih udah banyak yang ada beberapa juga sahabat-sahabat orang Advent di Kota Manado yang juga membuka usaha yang sama. Nah, masalah kita sama berbisnis. Jadi waktu saya buka itu di tahun 2011 itu memang tanpa modal itu cuman iklan doang. Nah, ini yang penting. Dua hal yang paling penting dalam berbisnis itu adalah, yang pertama adalah materi kita atau apa yang akan kita jual. Ya kan? Kayak tadi ada yang mau jual kain ulos atau mau jual abon ikan roa atau ikan cakalang. Itu materi kita atau bahan kita untuk kita jual. Dan yang kedua adalah cara kita memasarkan itu. Nah,
Ini diapresiasi sekali ini teman-teman dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara membuka wadah grup Telegram untuk pekerjaan dan juga ada divisi untuk menyalurkan atau bisnis atau jual beli dan sebagainya. Itu bagus sekali itu. Nah, ini caranya itu harus kita pikirkan. Nah, kalau waktu saya pertama mulai, waktu dulu tahun 2011, media sosial itu ya jujur itu belum terlalu digunakan untuk jual beli. Jadi masih pakai cara tradisional, itu lewat media massa, media koran dan sebagainya. Untuk lokal, jadi jualan saya itu adalah jualan lokal. Itu saya pakai pengiklanan itu di koran-koran yang ada di Kota Manado. Ya, dan dari situ berkembang. Setelah masuk media sosial tahun berapa itu? Sekitaran tahun 2014 itu baru mulai masuk ke media sosial. Nah, pertanyaan, apakah yang menjadi tantangan dalam berbisnis, apa yang menjadi tantangan dalam berbisnis sehingga orang Advent itu lebih baik atau pemuda Advent itu ada baiknya itu berbisnis. Nah, ini waktu tahun 2011 jadi ketika saya sudah memulai bisnis itu, ya karena orang tua mau, oke, kamu sudah berbisnis tapi lebih baik kalau ada pekerjaan tetap, oke. Karena sudah ada pendidikan, ada ya itu ijazah, saya melamar di sebuah perusahaan di perbankan lebih khususnya, masuk di perbankan, kerja di perbankan. Tetapi kerja di perbankan juga ada masalah di situ. Masalahnya bukan masalah di usahanya nggak jalan ya. Kalau sama dua-dua jalan itu agak susah. Tapi masalahnya itu di hari Sabat. Kadang-kadang kerja di perbankan saat ini kan udah nggak terlalu berpikir hari Sabat pasti off. Iya, tapi pada hari Jumat, ingat ini, pada hari Jumat pulangnya jam 5, rapat meeting dan sebagainya itu molor itu sampai jam 7, jam 8. Nah, itu kan kita udah melanggar akan hukum hari Sabat. Jadi di situ saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan di perbankan walaupun sudah diangkat jadi pegawai tetap. Entah mengapa saya memutuskan untuk resign dan juga melanjutkan bisnis. Iya, usaha memang itu tanpa modal, modalnya itu cuma 500.000 saja. 500.000 saja itu waktu mulai, itu untuk biaya iklan saja. Nah, selebihnya itu keberanian. Nah, dari situ mulai berkembang, akhirnya menikah pada tahun 2011, bareng istri kita memulai membuat terobosan-terobosan, walaupun jatuh bangun, saya mau bikin bridal atau sewa gaun, tapi itu pun jatuh bangun. Sampai sekarang masih belum berhasil, karena memang itu butuh modal yang sangat besar, karena belum sampai ke situ. Jadi untuk saat ini, saya mengambil kesimpulan bareng istri, kita jalani dulu ini. Kita kuatkan fondasi bisnis kita. Nanti kalau misalnya kita sudah expand, mau expand ke depan, nanti itu tergantung daripada keinginan yang di atas lah. Tuhan yang berkehendak, bukan saya. Saya cuma menjalankan saja. Jadi kira-kira itu saja apa yang menjadi kesaksian saya. Jadi intinya di sini adalah tetap pegang akan hari Sabat. Jangan pernah melupakan akan hari Sabat dalam segala pekerjaan kita. Kalau mau berbisnis, kita coba pikirkan bisnis yang tanpa modal, istilahnya begitu. Dan saya terbukti berhasil, lumayan lah, bisa sampai seperti ini, itu cuman karena bantuan Tuhan saja. Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih Kak Alan ya atas kesempatan kesaksian yang telah diberikan sebagai Red Organizer ya, ataupun juga WO, CEO ya, sebagai selaku pemilik juga akan Red Organizer ini. Mungkin dari kesaksian dari yang eksekutif kami pada malam hari ini, Kak Fian dan juga Kak Alan, bisa bergabung dengan sales and buyer bersama-sama dengan kami agar bisnisnya dapat disebarkan di tempat atau Telegram yang telah kami sediakan. Mungkin kira-kira begitu ya, Kak Fian dan Kak Alan. Boleh begitu, Kak? Untuk bisa dibagikan ke teman-teman lainnya juga. Oke,
Siap. Berikut Kak Indri. What's next? Kita lanjut ya kesaksian selanjutnya. Ini temanya tadi kan para pengusaha muda. Ini langsung kesaksian teman-teman pekerja yang terdampak pandemi ya. Gitu ya. Banyak teman-teman yang kesulitan ya. Kira-kira kayak gitu ya. Betul. Dan bagaimana mereka bisa melewati akan peristiwa ini mungkin ya. Situasi yang telah kita dapatkan. Betul. Kita kasih kesempatan kepada Kak Andrew Walando. Silakan Kak Andrew. Bisa dengar suara saya? Ya. Clear, Kak. Wah, mantap sekali. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, saya Andre Walando. Saat ini saya anggota pemuda di Jemaat Sentrum Kakas Daerah Konferensi Minahasa Uni Indonesia Kawasan Timur. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Komisi Pekerjaan untuk PA Gabungan Nusantara yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kesaksian, dan semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman kita semua. Jadi sekitar 1 atau 2 bulan sebelum menyelesaikan kuliah, waktu itu ada pembentukan PA wilayah untuk di kecamatan, dan saat itu saya dipilih jadi pemimpin PA. Namun ketika dipilih saya sampaikan bahwa nanti bulan Desember saya akan bulan Desember akan wisuda, dan setelah itu saya akan cari pekerjaan di luar, saya akan merantau. Tetapi saat itu pendeta-pendeta yang hadir mengatakan nggak apa-apa, sekarang masih ada beberapa bulan, kamu jalani dulu untuk beberapa bulan ini. Setelah nanti kalau kamu sudah mau berangkat untuk cari pekerjaan, nanti dilanjutkan oleh wakilnya. Dan akhirnya saya setuju, kemudian diterima. Saya menjalankan tugas sebagai pemimpin PA wilayah pada saat itu. Dan karena ada beberapa perubahan, akhirnya jadwal untuk tadinya untuk merantau tertunda beberapa bulan, dan tiba saatnya untuk pergi. Waktu itu ada seorang teman, waktu itu dia masih sementara sekolah pendeta. Dia katakan kepada saya, kan tinggal beberapa bulan lagi untuk pemilihan kembali pengurus PA wilayah yang baru. Apa kamu tidak bisa bersabar sedikit supaya nanti setelah pergi untuk cari kerja lebih tenang lagi? Jangan-jangan nanti setelah pergi untuk mencari kerja, untuk beberapa bulan itu bisa jadi tidak dapat pekerjaan atau bagaimana. Dan saya katakan, seperti pembicaraan di awal, pendeta-pendeta juga mengizinkan ketika saya nanti akan pergi untuk kerja, saya akan tinggalkan untuk pelayanan ini dan akan dilanjutkan oleh wakil ketua PA wilayah pada saat itu. Saya berangkat ke Jakarta waktu itu, kemudian hari Sabtu di sana, waktu itu di keluarga yang non-Advent, saya merasakan perbedaan yang sangat besar ya, yang biasanya kalau Vesper atau buka Sabat itu bisa bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman pemuda. Pada saat itu saya hanya sendiri, dan saya berdoa, Tuhan, jika Tuhan ingin menggunakan saya untuk melayani teman-teman pemuda ataupun jemaat yang ada di kampung saya di Manado, bahwa saya kembali. Dan pada saat itu ketika masih pekerjaan, beberapa kali mendapatkan pekerjaan, tetapi seperti plan saya tidak mau. Setelah tinggal masuk kerja, tiba-tiba saya berubah pikiran dan akhirnya tidak mendapatkan pekerjaan selama beberapa tahun di Jakarta waktu itu. Tujuan utama saya sih di Jakarta untuk bisa bekerja jadi penyiar di salah satu TV. Waktu itu ikut casting, tapi mereka tanya, kamu Advent, apa ada masalah soal hari Sabtu? Dan saya sampaikan, kemudian saya tanya juga dari Bapak Ibu sendiri gimana? Kemudian mereka bilang nanti kita cek dulu tim di lapangan, kalau ada yang bisa backup nanti kita hubungi. Dan tidak ada lagi kabar setelah itu. Beberapa kali juga dapat pekerjaan di perbankan dan juga ada beberapa perusahaan. Beberapa kali juga ditanyakan soal hari Sabat. Dan setelah itu orang-orang bertanya apakah sudah dapat katakan bahwa oh ya sudah, tadinya sudah ada, tetapi halangannya hari Sabat. Kemudian lama-kelamaan saya berpikir begini, saya seperti Sabat, seperti semua akan baik-baik saja dan pasti saya sudah bekerja. Kemudian saya coba rubah pola pikir saya melihat yang terjadi.
mau kerja atau tidak, kita harus tetap mempertahankan prinsip kita. Di Jakarta saya kembali ke Manado. Kembali ke Manado, mau dipilih untuk jadi gereja, tetapi saat itu saya menolak. Alasannya nanti akan keluar lagi. Dan selama tahun berjalan, selama hampir 1 tahun itu tidak mendapatkan pekerjaan. Di pertengahan tahun juga dipercayakan jadi salah satu pengurus di kepentingan PA untuk kabupaten, dan waktu itu juga pendeta ketika pertengahan tahun itu saya coba cari pekerjaan, dan kebetulan adalah salah satu TV berita nasional. Waktu itu dia mengadakan casting di Manado. Saya ikut dan dinyatakan lulus dan diundang untuk training di Jakarta, dan setelah itu akan kerja juga di sana. Tapi karena saat itu juga sudah terpilih sebagai salah satu pengurus untuk pelayanan PA kabupaten, saya coba kontak pendetanya dan dia mengatakan kepada saya, "Tidak apa-apa, kamu pergi saja." Tetapi dalam hati kecil mengatakan bahwa saya sudah pernah meninggalkan pelayanan, walaupun dari awal pembicaraannya ketika saya akan kerja, saya akan pergi. Tetap tidak tenang hati, dan akhirnya waktu itu juga sudah dipastikan untuk berangkat, tiketnya sudah ada, sudah packing juga. Kemudian malam sebelum keberangkatan saya membatalkan karena saya tidak tenang. Jadi ya sudah, saya tetap cari kerja saja di Manado apapun yang terjadi, karena ada tugas pelayanan, pasti juga Tuhan akan memperhatikan. Dan setelah itu di penghujung tahun akhirnya saya dapat pekerjaan. Tadinya mau buat usaha, tapi setelah coba untuk buat usaha, tiba-tiba waktu itu saya masukkan lamaran di salah satu perbankan tempat saya bekerja saat ini. Jadi saat ini saya bekerja di salah satu bank BUMN. Waktu itu dipanggil untuk bekerja, interviewnya sangat singkat. Di interview hari ini, dan kemudian mereka katakan besok sudah bisa bekerja. Dan pada saat itu sebelum saya tanya soal hari Sabat, mereka juga mengatakan bahwa untuk hari Sabat kami tidak akan mengganggu. Dan wah, puji Tuhan, tanpa saya tanya, mereka sudah mengatakan itu. Juga memasukkan lamaran di salah satu televisi untuk jadi penyiar berita. Di waktu yang sama juga diterima pada saat itu. Dan saya menjalani 2 job sekaligus pada saat itu. Dan sekitar 2 tahun saya bekerja jadi penyiar berita. Dan karena sudah lebih sibuk di bank, akhirnya dan selama beberapa bulan saya masuk di perbankan, waktu itu manajer saya menghubungi saya untuk bisa mewakili kantor kami untuk mengikuti duta perbankan yang diadakan oleh Bank Indonesia dalam rangka proklamasi RI pada saat itu. Tetapi ketika akan tes waktu itu, tiba-tiba kabar bahwa untuk psikotesnya itu jatuh pada hari Sabat. Saya langsung katakan kepada manajer saya bahwa saya tidak bisa. Waktu itu dia katakan, nanti setelah gereja baru kamu ikut tes. Saya katakan, Bu, untuk hari Sabat apapun itu saya tidak bisa. Dia katakan, wah, kan kamu akan berkontribusi positif untuk perusahaan. Tuhanmu juga pasti akan mengerti. Saya katakan, tidak bisa, Bu. Apapun itu tidak bisa untuk hari Sabat. Walaupun berkontribusi secara positif, ya, tidak bisa saya tinggalkan gereja pada saat itu. Kemudian kelihatannya agak kecewa, tapi dia berkata begini, kamu tetap siap-siap, nanti kita coba hubungi panitianya, siapa tahu nanti bisa dapat kesempatan untuk psikotes di waktu lain. Tapi kita juga mau cari pengganti kamu. Oh ya, begitu nggak apa-apa. Dan di saat itu juga, kebetulan waktu saya masuk kerja di perbankan, diterima melalui outsourcing, dan masih beberapa bulan masuk, saat itu sama manajernya, dia promosikan untuk langsung bisa kontrak langsung dengan banknya. Jadi statusnya bukan lagi outsourcing, tetapi pegawai dari perusahaan tersebut. Yang merekomendasikan adalah ibu yang juga menginginkan saya untuk mewakili tempat saya bekerja untuk mengikuti pemilihan duta perbankan pada saat itu. Dan ketika saya menolak, saya berpikir bahwa dia tidak akan merekomendasikan lagi lanjut proses ini untuk tahapan ini. Karena juga saya melihat ada beberapa teman yang sudah beberapa tahun juga bekerja, tetapi belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa statusnya berubah, bukan lagi dari tenaga outsourcing, tetapi bisa jadi pegawai untuk
perusahaan tersebut. Tetapi beberapa waktu berlalu, ternyata Tuhan itu sangat baik, dan walaupun saya sempat menolak pada saat itu dan tidak jadi mengikuti perlombaan waktu itu, tapi proses untuk perubahan status pegawai tetap berlanjut, dan manajer saya ini dia tetap mempromosikan saya untuk bisa menjadi pegawai langsung dari perusahaan pada saat itu. Dan akhirnya setelah dites saya diterima, lulus pada saat itu. Kemudian saya pindah tempat karena statusnya sudah jadi bukan lagi tenaga outsourcing, jadi saya harus pindah. Ketika pindah, hari Sabat pertama, hari Jumat, benar seperti yang dikatakan oleh Kak yang tadi yang memberikan kesaksian bahwa di perbankan itu jam pulangnya itu jam 4:30 ataupun jam 5, tetapi setelah itu biasa masih ada berbagai meeting membahas pencapaian dan target lain-lain. Akhirnya itu bisa molor sampai jam 7, jam 8, bahkan juga bisa sampai lebih dari itu. Dan biasanya saya coba tanya ke teman-teman yang ada di kantor itu, saya katakan bahwa kalau hari Jumat itu sangat jarang sekali kita bisa pulang sebelum ketika matahari masih ada. Jadi artinya Sabat sudah dimulai, tetapi kita masih harus berada di kantor itu. Hari Jumat pertama saya katakan bahwa saya tidak bisa, saya harus pulang. Mereka mengizinkan, tetapi setelah saya ingin pulang, atasan langsung saya berkata bahwa ini hari Jumat terakhir, kamu pulang cepat ya. Nanti untuk ke depan tidak bisa lagi. Kemudian saya katakan bahwa saya tidak bisa. Dan dia begini, coba bicara dengan operational manager. Oh ya, saya katakan nanti saya akan bicara. Setelah hari Senin saya bicara, kemudian operational manager itu dia katakan bahwa ya tidak apa-apa, yang penting pekerjaan kamu sudah beres. Saya juga sampaikan ke atasan langsung, dia juga ternyata sudah bicara dengan operational manager, jadi terbantu pada saat itu. Tetapi selama beberapa bulan awal bekerja, setiap hari Jumat selalu ada saja gangguan, selalu saja ada godaan, tantangan supaya tetap berada di kantor sampai hari Sabat dimulai. Tapi pada saat detik-detik terakhir, setelah tidak lama lagi Sabat akan dimulai, selalu ada pertolongan Tuhan yang kerja atau dari atasan yang memberikan izin pada saya untuk pulang. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya masih tetap bekerja di tempat saya bekerja saat ini, dan juga setiap hari Sabat itu saya mendapatkan izin untuk tidak bekerja. Teman-teman sudah tahu, dan juga atasan-atasan saya juga sudah tahu bahwa ya kalau hari Sabat dia tidak bisa bekerja dan tidak diganggu. Dan lebih luar biasanya lagi, beberapa kali ketika ada instruksi untuk lembur dari kantor area, kita harus lembur, tapi dari atasan tanpa saya meminta dia katakan, mohon maaf ya untuk teman-teman lainnya kalau teman kita yang satu ini tidak akan lembur karena sudah waktunya untuk ibadah. Dan mereka menghormati itu. Dan yang saya lihat, pelajaran yang dapat saya ambil dari sini, bahwa ketika kita mau mengakui Tuhan, menghormati Tuhan, dan menunjukkan bahwa kita juga menghormati prinsip kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita juga akan menghormatinya. Tetapi kalau sebaliknya, kita katakan bahwa saya pemelihara Sabat, saya orang Advent, dan dalam kehidupan sehari-hari kita tidak, dalam pekerjaan kita tidak menunjukkan hal itu, mereka juga tidak akan menghormatinya. Yang saya tahu tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan saya untuk mendapatkan izin tidak bekerja pada hari Sabat, karena dari awal yang kompromi, dan akhirnya ketika ingin supaya tidak lagi kerja pada hari Sabat sudah tidak bisa, karena ya mereka sudah membiasakan sejak awal, dan setiap kali ada instruksi untuk lembur atau ada masuk pada hari Sabat, hari Sabtu, mereka pun harus masuk. Dan mari kita doakan juga teman-teman ini agar supaya mereka bisa mendapatkan cara bagaimana supaya mereka bisa bangkit kembali dan juga mempertahankan prinsip mereka. Dan juga beberapa kali di kantor ketika membawakan ibadah, walaupun memimpin ibadah, walaupun tidak secara gamblang saya memaparkan soal kepercayaan kita, tetapi ada sedikit-sedikit yang saya bawakan soal kepercayaan kita, dan harapannya semoga dengan pertolongan Roh Kudus teman-teman di kantor juga bisa akan lebih mengenal Tuhan, dan mereka akan menjadi pemelihara Sabat, menjadi pengikut Yesus yang sejati. Mungkin masih panjang yang ingin saya saksikan, tetapi karena waktu mungkin cuman dan ini juga ketika juga saya menerima pelayanan menjadi
pelayan di gereja, menjadi pemimpin pemuda waktu itu, Tuhan memberikan kepada kita hal-hal yang kita inginkan tanpa kita tidak bisa pikir bahwa oh pasti Tuhan akan memberikan ini. Tetapi Tuhan memberikannya dan Tuhan mencukupi kebutuhan kita ketika kita ingin bekerja bagi Tuhan. Ketika saya menerima pelayanan sebagai pemimpin pemuda, waktu itu juga saya mendapatkan 2 pekerjaan sekaligus yang bisa saya jalankan secara bersama-sama. Karena untuk yang pekerjaan satu sebagai penyiar, saya biasa lakukan itu setelah selesai kerja di bank, saya bisa menyiar. Biasanya sore sampai malam hari menyiar, ataupun bisa dilakukan pada hari libur. Dan itu mengikuti kegiatan-kegiatan pemuda dan remaja yang ada di gereja, sehingga terlatih diri kita untuk juga bisa bekerja dengan baik. Dan semoga kesaksian yang mungkin sudah terlalu panjang, tetapi sebenarnya masih lebih ini bisa menguatkan iman kita bersama. Dan pesan saya juga untuk teman-teman, mari kita tetap mempertahankan prinsip kita, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang lain, dan jangan kita menjadi batu sandungan untuk teman-teman pemuda kita atau adik-adik pemuda kita yang lain yang nantinya setelah kita, mereka akan bekerja di tempat di mana kita bekerja, tapi karena contoh yang buruk yang kita tinggalkan, akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk tidak bekerja pada hari Sabat. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andre atas kesaksian yang sangat luar biasa. Walaupun dalam situasi pandemik, beliau sebagaimana sampaikan tadi, dia mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dan adapun pekerjaan tantangannya adalah hari Sabat ya tadi ya. Memang benar disampaikan, janganlah kita menjadi batu sandungan. Walaupun kita mengambil pekerjaan itu dengan bekerja di Sabat, nanti berikutnya generasi kita, orang Advent dan seterusnya, ketika dia masuk di pekerjaan itu, dan dia mencoba untuk tetap setia dalam hari Sabat, akan dipertanyakan oleh atasannya kan, lo yang sebelumnya bisa, kok kamu nggak bisa? Nah, jadi itulah pelajaran yang didapatkan dari Kak Andre tadi ya. Terima kasih Kak Andre. Berikut kita akan masuk pada kesaksian berikut ya. Ini tidak terakhir Kak Arfan. Terakhir dan tidak kalah bagusnya juga ya. Kaprilia Tilung. Silakan Kak. Kaprilia Tilung. Waktu dan tempat. Ini kesaksian kita terakhir dan penutup juga. Ya. Sebelum kita masuk ke kuis terakhir ya teman-teman, ada kuis berhadiah 250.000. Jadi jangan sampai lewat duluan teman-teman. Banyak banget. Oke. Silakan Kaprilia. Halo, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Prilia Tilung. Malam Kak. Selamat malam. Berasal dari Jemaat Tikala Manado. Sama-sama Kak Asik tadi. Oke, saya ingin berbagi sedikit kesaksian pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Sebelumnya saya itu sebenarnya dari lahir itu non-Advent. Saya sebenarnya Katolik. Saya Katolik, terus pada tahun 2017 saya ikut retreat yang diadakan Jemaat Tikala, dan sebulan kemudian saya memutuskan untuk dibaptis dan menjadi Jemaat Tikala. Sekitar 2 tahun Tuhan memproses saya. Saya belajar karena saya masih baru. Saya belajar Advent itu apa sih? Apa-apa yang dilakukan Advent itu, kenapa Advent itu lain dengan Kristen yang lain. Saya belajar. Jadi selama 2 tahun Tuhan memproses saya. Pada tahun 2019, sekitar bulan Maret, saya diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah sekolah Sabat. Waktu itu saya berpikir, padahal kalau pikir saya kan masih baru, tapi saya bersyukur karena bisa dikasih kesempatan, padahal saya masih baru. Akhirnya saya ambil kesempatan itu, saya mulai selama setahun, 2019 itu saya melayani, saya ambil bagian. Dan pada sebelumnya saya beberapa kali saya masukin
lamaran, saya masukin lamaran, cari-cari pekerjaan, tapi tidak dapat balasan. Akhirnya saya berpikir mungkin Tuhan ingin memproses saya dulu. Tuhan ingin melihat apakah saya bisa, apakah saya mampu untuk melayani, untuk menjadi pekerja Tuhan. Dan akhirnya tahun 2019 itu saya mulai melayani. Saya dapat kesempatan untuk ambil bagian dalam beberapa ibadah, entah itu ibadah tengah minggu, ibadah pemuda Advent, atau ibadah sekolah Sabat. Dan akhirnya pada bulan Desember 2019, tiba-tiba dapat ada kabar dari pemerintah Kota Manado membuka mencari tenaga honor lepas, mencari pekerja masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Dan saya memasukkan berkas, dan puji Tuhan saya lolos dan waktu pengumuman nama saya keluar. Saya mengucap syukur pada Tuhan, terima kasih. Dan pada awal Februari saya dipanggil beserta dengan teman-teman yang lain yang namanya berhasil lolos, dipanggil. Waktu itu kan saya menulis saya ingin masuk di bagian tata usaha pimpinan dan protokol. Di situ ternyata ada pembagian juga. Ada yang tata usaha pimpinan untuk wali kota Manado, wakil wali kota, sekretaris kota Manado, dan bagian protokol. Tiba-tiba waktu pembagian saya dipanggil, Aprilia, kamu ditempatkan di bagian sekretaris kota Manado. Jadi saya di bagian tata usaha pimpinan sekretaris kota Manado. Saya mengucap syukur kepada Tuhan waktu itu, saya berterima kasih. Padahal kalau pikir saya beberapa kali masukin lamaran pekerjaan, waktu itu saya belum dapat panggilan, belum dapat balasan. Pas itu saya masukkan lamaran, tiba-tiba nama saya keluar. Dan saya merasa senang sekali, ternyata waktu Tuhan itu yang terbaik buat saya. Jadi untuk teman-teman, khususnya yang belum lagi mencari pekerjaan, siapkan dirimu untuk dipakai Tuhan dulu. Seperti yang terdapat di ayat Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi jika kamu mencari Tuhan dulu, jika kamu bersedia dipakai Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik untukmu, tepat pada waktunya. Semoga bisa memotivasi teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih Kak Aprilia ya. Aprilia yang sudah membawakan kesaksian pada malam hari ini. Satu hal yang saya bisa pegang tadi kalimatnya, jika kamu bersedia dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah kepada kamu. Terima kasih ya Kak Aprilia atas kesempatan malam hari ini yang sudah membagikan kepada kita semua pengalaman kesaksian selama pandemi ini dalam bekerja. Terima kasih Ya, Kak Aprilia. Oke, gimana menurut kita sudah di penghujung acara ya Kak Arfan, dan ini apresiasi buat teman-teman yang masih stay. Saya persilakan kepada Kak Vina untuk bawakan kuis 5 pertanyaan untuk 5 pemenang. 1 pemenang dengan hadiah 50.000 OVO balance ya Kak Arfan. Jadi teman-teman dari mana-mana. Iya boleh. Oh nggak boleh. Kalau MC nggak boleh ikut Kak, soalnya kan
untuk teman-teman partisipan yang sudah stay sampai di akhir acara. Silakan Kak Vina, waktu dan tempat. Ya. 5 menit Kak Vina bisa? Kak Vina, Ya, halo semuanya, bisa Kak. 1 menit ya, 1 menit Kak. Iya, boleh. Ya, tapi Saya 1 menit juga ya. Ya, tapi sebelum, ya, oke. Iya. Tapi kita sebelum gue, saya mau kalian respon, masih ada respon, tulis angka 1 dan 5. Klik di kolom chat gitu ya Kak? Iya dong, masa japri saya sih Kak Indri? Iya. Oke. 1 nih. Mana suaranya teman-teman? Ini sudah penutupan Emang ini. Kak Indri yang mau? Oh enggak dong. Soalnya kita kawal. banyak, tim pekerjaan tuh sultannya banyak. Siap. Oh tuh udah pada respon tuh Kak. Langsung Untuk berapa juta? Oh udah, oke. 250 juta. Ya. Ini siap-siap ya? Iya. Oke, siap. Nah, nanti saya akan bilang pertanyaan, tapi yang jawab itu, yang berhak jawab nanti akan dikasih clue sama Kak Indri atau sama Kak Arfan ya. Nanti clue-nya apa sebelum mereka jawab ya? Oke? Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan 3 program yang akan dilaksanakan oleh tim pekerjaan. Oke? Clue-nya apa Kak Indri sebelum mereka menjawab? Ketik apa? Ketik ini maksudnya ketik apa nih Kak? Saya blank maksudnya. Clue-nya Kak. Kak Kori bantu saya. Misalnya. Yes. Jadi misalnya yang mau jawab pertama kali itu dia harus ngetik sesuatu gitu ya. Oke. Passwordnya apa Kak Aldo? Kak Indri rajin. Ya, langsung teman-teman. Langsung di chat. Siapa nih yang pertama? Oke, Kak Grace Willin, silakan jawab pertanyaan pertama. Tadi apa pertanyaannya? Sorry. Oke, Tetot. Pertanyaannya itu sebutkan 3 program yang akan dijalankan oleh tim komisi pekerjaan. Suaranya jelas kan ya? Jelas. Langsung jawab. Jelas Kak Vina. Kak Grace. Silakan. Ya, jawabannya sellers and buyer itu yang pertama. Betul, 1. Yang kedua itu ngadain workshop. Kenapa ya? Yang ketiga itu lowongan pekerjaan dari Telegram. Wah, mantap. Bungkus. Oke, 250 juta ya. Oke, juta ya. Bagus ya, berarti perhatiin dari pagi. Oke, pertanyaan yang kedua, ini kita akan balik ke pembicara kita aja ya, ke pembicara kita. Kira-kira apa judul daripada materi narasumber kita pada malam hari ini? Passwordnya Kavina cantik. Passwordnya Kavina cantik. #hoax. Langsung chat kolom. Kavina cantik passwordnya. Ada yang masih ingat nggak teman-teman? Judul Pak Max. Ayo. Gampang sekali ya. Ya. Gampang sekali. Kavina cantik. Kak Friendly langsung jawab pertanyaannya. Nothing to fear. Benar, berarti cuma dia yang memperhatikan ya. Oke, bagus. Kita langsung aja yang ketiga ya. Yang ketiga. Aduh, banyak banget ini pertanyaannya ya. Oke, yang ketiga. Sebutkan isi daripada tim komisi pekerjaan. Apakah? Sebutkan isi dari tim komisi pekerjaan. Itu gampang banget itu. Passwordnya apa nih? Oh, passwordnya terserah. Passwordnya apa, Karvan? Komisi pekerjaan maju terus. I will go. Terserah. Passwordnya terserah tadi bilangnya. Oh, itu loh sudah jawab. Jangan. Ya itu sudah. Andre. Silakan Ya, Kak Andre jawab. Visinya sharing is caring. Wah. Sorry. Sharing is caring. Benar.
Benar. Itu upah daripada kesaksian tuh Kandre. Bagus. Terima kasih ya Kandre. Thank you. Ini udah berapa pertanyaan? Ya, ini udah berapa pertanyaan ya kira-kira ya? Oh, 3 ya. Lama juga ya. Oke, selanjutnya ya. Kita akan balik lagi ke seputar narasumber aja lah ya. Ke seputar narasumber. Udah ke komisi aja lagi, komisi ya. Kira-kira pertanyaannya banyak ya di sini ya. Oh ya, sebutkan 2 staf yang ada di tim komisi pekerjaan. Gampang sekali ya. Passwordnya apa? Passwordnya Kak Kori, bantu dong, tolong. Passwordnya nggak tahu. Hah? Kenapa? Passwordnya nggak tahu. Oke, passwordnya nggak tahu. Password apa itu? Password dulu Kak Aldo. Oh, kalau yang udah pernah boleh kasih kesempatan kalau udah menang nih. Jangan, kita kasih sama yang enggak ini, yang lain. Dua peserta dua apa nama tadi? Dua komisi pekerjaan. Kak Aldo jawab. Peserta yang lain. Silakan Kak Aldo. Itu Alpriadi, Kak Alpriadi, Kak Alpriadi. Oke, Kak Alfian kalau gitu. Kak Alfian, silakan jawab. Mungkin Saudara Ferry Kolondam 1. Terus yang kedua Lae saya Tampu Bolon. Mantap. Oke. Karena yang jawab adalah Kak Alfian, jadi hadiahnya adalah kaos. Oh, enggak bercanda. Enggak dapat Kak Alfian dapat. Oke, ini pertanyaan terakhir kali ini. Pertanyaan boleh nggak? Kenapa? Aku titip pertanyaan boleh nggak? 1. Boleh. Jangan deh Kak, ini udah terakhir. Kita mau panasin mereka nih. Ya udah berarti terakhir ini dong. Boleh dari Kak Arfan. Oke, jadi kita akan ada hadiah 5, 1 lagi dari Kak Arfan berarti ya. Oke. Pertanyaannya kalau mendengarkan baik-baik tentang kesaksian tadi ada 4 orang ya. Tapi saya mau ambil yang dari pengusaha atau eksekutif screen printer ya dari Kavian tadi. Yang pertanyaannya adalah ada banyak usaha tadi beliau kerjakan. Usaha pertama dari Kavian sebelum menjadi screen printer. Usaha apakah itu? Passwordnya never give up. Ya, boleh. Nanti Kak Vian yang jawab ya. Usaha apakah yang dilakukan oleh Brother Vian sebelum dia masuk kepada screen printer? Itu yang yang usaha sebelum ke Bandung atau sesudah ke Bandung? Yang paling pertama. Yang paling pertama. Oke. Tadi sudah disampaikan kan? Ya. Kak Erison passwordnya never give up, diketik dulu. Kak Vina nggak boleh soalnya udah ini. Ya itu Kak Kori dah. Cepat sekali Kak Kori, selalu dapat bagian menang nih. Apa Kak Kori? Wortel. Apa? Sorry. Apa tadi? Itu apa tuh ya? Apa? Tahu apa Kak? Aduh, kok jadi itu ya? Internet, warnet. Oke. Warnet Kak, warnet. Gimana? Kavian, internet, apakah benar? Kavian? Saya kaget loh wartel. Aduh. Jadi kalau untuk usaha pertama sebelum saya ke Bandung itu masih salah. Salah. Tapi kalau salah, betul. Salah. Saya sudah tulis juga. Salah. Mungkin bisa dijawab, kasih jawabannya ke Kavian.
Ya, usaha pertama saya itu adalah percetakannya itu cetak foto undangan. Undangan, betul. Ya, itu pertama. Jadi tidak mendengarkan tadi ya. Jadi kita cancel hadiah ke-5. Jadi cuma 4 pemenang tadi. Silakan MC. Karena cuma 4, Karvan yang satu lagi kasih kesempatan ke Vina karena pemenang gitu. ada 5 orang pemenang. Oh, harus habis ya. Silakan. Oke, karena tadi di awal adalah 4 pertanyaan pertama itu. Kita kasih pertanyaan dulu, baru. Dan siapa yang berani kasih passwordnya dari MC, siapa yang ketik password paling tercepat, dia yang berhak untuk menjawab. Suaranya kecil banget, Kak. Ya. Oke, kedengeran, Kak? Clear. Clear ya. Oke. Sekarang kita akan kasih password duluan, baru nanti setelah siapa yang pertama kali kasih siapa yang bisa paling teratas, dia yang berhak untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaannya di belakang. Halo? Ya, silakan Kak. Iya, passwordnya. Ya. Passwordnya? Passwordnya PAGN selalu di hati. Oke, who's the first? Ayo, siapa yang pertama? Siapa? Iya. Nggak apa-apa, Kak. Kan ini nggak masuk penjara, ayo. Ini pertanyaannya apa tadi? Enggak, pertanyaannya sengaja di akhir. Jadi kita akan kita lihat dulu siapa yang paling berani nih. Ayo teman-teman. Passwordnya PAGN selalu di hati. Ada yang berani jawab ini. Tuh, Grace Willin lagi kan nggak boleh Kak Grace. Udah dapet tadi hadiahnya. Ini pertanyaannya hanya seputar pikiran diri sendiri. Ayo teman-teman, kita kawal 50 juta. Terakhir. Tolong cluenya yang benar ya. PAGN selalu di hati tadi ya. Passwordnya yang benar Kak. Halo. Jangan curhat. Tinggal ada bakuis ada orang. Semua bisa ikutan. Karena nggak tahu kan pertanyaannya kan. Ayo Ya, Aldo, teman-teman. silakan. Oke. Ya, silakan. Apa Boleh pertanyaannya? ikutan. Passwordnya Baca. Passwordnya yang benar. Passwordnya dulu. Itu passwordnya. Langsung jawab saja. Jawabnya apa? Oke. Pertanyaannya apa, Kak Vina? Pertanyaannya itu adalah apa sih yang kamu dapatkan selama acara open house ini berlangsung? Mau dari segi narasumbernya, pengusahanya atau apapun itu, coba bisa dijabarkan nggak apa sih yang kamu dapat atau kamu simpulkan dari acara ini? Gampang. Jangan takut, maju terus, berbuat dan bertindak. Terima kasih. Oke. Saya rasa udah 5 ya Kak Indri. Saya kembalikan ke MC. Oke, acara kuis kita telah selesai dan untuk itu acara terakhir dari kita ya, Karvan. Ya, benar sekali. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan malam hari ini melalui dari sambutan tadi Pak Frita Kusnu dan juga Bapak Langit yang sudah membawakan materi Nothing to Fear, dan juga keempat pemberi kesaksian, 2 dari pengusaha dan 2 dari pekerja, dan juga dari Pendeta Paulus tadi yang sudah memaparkan akan program kerja selama tahun 2021 ini dari Komisi Pekerjaan. Oke, kita langsung tutup saja ya rangkaian acara kita pada malam hari ini. Yang menang nomor HP atau yang terdaftar, Oppo? Nanti yang menang kita akan japri. Oke, siap.
Oke, tapi mau tahu nomornya atau gimana? Mungkin teman-teman yang menang tadi yang japri ke siapa? Ke Kak Nanti Verly. Ini panitia yang akan japri. Artinya udah mau tutup habis ini. Udah mau itu keluar. Ini. Gak apa-apa kan kita punya nomor teleponnya, nanti kita japri. Oh, udah tahu. ya. Indri Om. Ya sudah. Lanjut. Pemenangnya sudah diatur panitia. Ya. Kita Akhir langsung kata, saja ya. tutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, dan doa tutup akan dibawakan oleh Pendeta Paulus. Pendeta Paulus, dipersilakan. Ya. Halo Pendeta Paulus. Ya, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami puji dan syukur atas berkat anugerah-Mu sehingga acara open house pengisi pekerjaan bahwa kami tidak perlu takut karena ada Engkau yang menyertai kami telah berjalan dengan baik. Kiranya segala dorongan lebih pas melalui firman-Mu dan juga kesaksian-kesaksian sudah disampaikan oleh para anak-anak-Mu Tuhan menjadi sebuah motivasi dorongan hidup bahwa kami tidak perlu takut, kami harus selalu bergantung kepadamu, dan terlebih kami juga tetap harus berusaha untuk bertahan hidup kami dalam masa pandemi ini, dan juga harus tetap setia kepadamu Tuhan dalam hidup-hidup kami selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sanak saudara, keluarga, orang tua, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada malam hari. Dan kiranya berkat dari surga menjadi bagian kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkati kami Tuhan sepanjang malam istirahat kami, hingga besok pagi kami terbangun dalam aktivitas segala. Kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik. Demikianlah akan acara kita pada malam hari ini, yang dimana kita telah ikuti dari Komisi Pekerjaan. Ya. Dan kiranya kita dapat berjumpa lagi ya di acara-acara mendatang, Kak Indri. Ya. Dan lain-lainnya. Oke. Selanjutnya kita dengarkan pengumuman, Karvan, dari Sekretaris PAGN, Kak Lovely Manorek. Silakan, Kak Lovely, untuk bawakan pengumuman. Pengumuman penting ya. Iya. Oke, baiklah. Kedengaran? Clear. Oke. Clear. Ya, terima kasih MC. Oke, baiklah. Selamat malam untuk kita semua, rekan-rekan pelayanan, sahabat-sahabat rohani yang sudah ada. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya, karena kegiatan kita jangan berpikir kalau kegiatan PAGN itu cuma sampai malam hari ini saja. Oleh karena kita masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dari beberapa komisi lainnya di awal tahun 2021 ini. Jadi jangan khawatir, masih tetap semangat. Contohnya besok jangan sampai lupa untuk join karena besok ya. Ya, silakan. Kedengaran? Karena besok seperti biasa pukul 20 WIB kita akan ada diskusi sekolah sahabat dan persatuan guru sekolah sahabat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join lagi besok malam. Kita akan berdiskusi sekolah sahabat. Dan teman-teman juga pada tanggal 31 Januari 2021 pukul 17 WIB hari Minggu ada juga kegiatan dari Komisi Pengembangan Diri. Jadi topiknya juga sangat luar biasa, yaitu kuliah gratis di Amerika Serikat. Siapa takut? Jadi seperti itu teman-teman ya judulnya. Nah, dia punya narasumbernya juga luar biasa. Dia sudah banyak sekali pengalaman tentang bekerja di luar negeri. Karena kenapa? Dia adalah alumnus Fulbright Scholarship. Luar biasa kan teman-teman. Beliau juga ini adalah anggota Dewan Penyeleksi Fulbright Scholarship. Jadi teman-teman jangan sampai lupa di-remind, dicatat tanggal 31 ada acara dari pengembangan diri. Supaya kita mau menarik orang-orang muda untuk bisa bermimpi supaya bisa sekolah di luar negeri dan bisa mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa bersekolah di USA atau Kawan Sam. Jadi luar biasa kegiatan-kegiatan kita. Nah, so don't miss it. Ada juga kegiatan yang luar biasa yang orang-orang muda selalu tunggu-tunggu dari acara PAGN.
Jadi acara apa itu? Dari Komisi Perjodohan ya teman-teman. Jadi ini buat para jomblo-jomblo sejati yang berkualitas. Jangan takut, PAGN ada acara yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi namanya itu Take Me Out Adventist. Jadi ada wajah baru akan kembali hadir. Nah, pada malam minggu teman-teman ditunggu, dicatat karena ada form pendaftaran yang akan kita bagikan. Officer akan segera bagikan di sosial media dan mungkin bisa juga chat personal dengan teman-teman. Form pendaftaran untuk para jomblo-jomblo yang berkualitas yang bisa mendapatkan orang-orang yang berkualitas. Ya. Ya, sinyalnya terganggu. Media sosial PAGN Nusantara. Untuk ketahui ada acara-acara apa lagi di minggu-minggu selanjutnya. Oke, seperti itu kegiatan kita. Jangan pernah sampai tidak join. Sampai ketemu besok malam di diskusi Sekolah Sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, selamat malam. Silakan MC. Teman-teman semua, terima kasih sudah stay terus di penghujung acara kita pada malam hari ini. Acara kita telah selesai dan sampai bertemu besok malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Kak Alfian, Kak Andre, siapa lagi Kak Aprilia untuk kesaksian yang sangat menguatkan. Sama-sama, makasih semua. Terima kasih Pastor Paulus. Next kita bakal invite Kak Alfian nih. Mungkin untuk kita ambil foto training bersama ya, Kak? sebentar. Iya. Kak Fian dan Kak Alan. Ya, betul. Foto bersama teman-teman Iya. semua habis. Foto bersama. Semuanya bisa nyalakan kamera. Tapi tadi Ayo. juga udah foto kan ya, nggak apa-apa ya. Yang masih Belum Indri itu. Iya, yang tadi kan Pak Tadi kurang ganteng. Tadi saya lupa ya, padahal saya harus kasih pertanyaan, kasih hadiah kaos kayak apa kan? Waduh. Next. Waduh. Sengaja biar dipanggil lagi. Waduh. Keren Kal Priyadi. Oke, semuanya lihat ke kamera. Perlu pelatihan dulu ini, bikin pelatihan di webinar kita Komisi Pekerjaan. Iya. Dan pelatihannya juga harus berhadiah. Jadi dari hadiah juga dari Levian. Iya. Oke, semuanya lihat ke kamera, hitungan 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang memberi kesaksian. Kakak-kakak yang sukses di usaha. Teman-teman lainnya. Mantap. Tunggu hadiahnya. Luar biasa teman-teman. Kak Fian, Kak